pengadaan barang jasa di mana pagi ini berada. Syukur alhamdulillah ya. Kita mulai dengan bacaan alhamdulillah dulu karena kita bersyukur kepada Allah pagi ini diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa belajar bersama yang disebut sebagai Pak Mukhlis sebagai ngaji pengadaan. Nah, ini luar biasa semangat Ramadan dibawa ke ranah pekerjaan kita. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Amin. Saya pagi ini diminta beliau untuk sharing dengan teman-teman sekalian tentang terkait dengan pengadaan barang jasa di bidang kesehatan. Oke, saya izin share untuk diskusi kita. Jadi pagi ini kita mendiskusikan yang sebenarnya teman-teman sudah sangat familiar. Nah, cuman bagaimana nanti apakah apa yang kita lakukan sehari-hari itu kita lakukan coba analisa. Nah, mudah-mudahan bisa kita temukan format yang terbaik untuk pengadaan barang jasa di tempat kita. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Saifuddin Zuhri, ya, sehari-hari dipanggil Zuhri, boleh. Saya betul apa yang disampaikan Pak Mukhlis tadi, saya fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulungagung. Masih fasilitator juga LKPP, Profit Advisor bersama Prof. Mukhlis ini guru saya. Dewan Pengurus Nasional IFPI, ya, sekaligus di YAPI Jatim. Nah, kebetulan saya concern di bidang pengadaan barang jasa BLUT. Teman-teman diskusi tentang BLUT boleh dengan saya. Terakhir saya juga punya sertifikat kompetensi untuk konsultan manajemen kesehatan. Jadi kalau ingin mendiskusikan BPJ silahkan nomor WA saya ada di sana. Kita masuk ke topik diskusi kita. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengadaan barang jasa yang terkait dengan kesehatan, saya mencoba untuk menyuguhkannya menjadi dua ini saja. Ya, kalau alat-alat yang lain mungkin apakah meja, kursi komputer dan sebagainya, alat pendukung itu masuk di ranah umum. Ya. Yaitu kita di alat kesehatan dan obat. Saya mengambil dari tentang kesehatan, definisi tentang alat kesehatan. Saya juga mengambil definisi tentang obat. Oke. Ini tidak perlu kita baca, saya pikir teman-teman sudah sangat familiar. Karena teman-teman semua, saya yakin sehari-hari bergerak di bidang kesehatan. Nah, ada beberapa hal kemudian yang ingin saya diskusikan. Ya, istilah-istilah barangkali ada teman non kesehatan yang belum familiar terkait dengan beberapa istilah. Ya. Jadi saya mengambil dari PP 72 tentang pengamanan sediaan farmasi. Di sana ditegaskan bahwasannya sediaan farmasi dan alat kesehatan itu harus aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau. Ya, sediaan farmasi itu sendiri apa? Yang dimaksud dengan sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat rasional, dan kosmetika. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nanti kita lihat aturannya seperti apa. Oke. Ini saya mengambil di pasal 6. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pelan-pelan nanti kita pahami bersama-sama. Terutama nanti mohon koreksi teman-teman yang ada di kefarmasian ya. Baik itu tenaga apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian barangkali saya kurang update tentang aturan, mari kita diskusikan ya. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri. Jadi saya ingin mengikatkan teman-teman terkait dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan itu kita yakini apa yang kita adakan nanti dalam konteks BPJ itu memang telah memiliki izin edar. Jangan sampai kita mengabaikan ini karena konsekuensinya agak lumayan berat nanti ya. Oke, pasal 15-nya penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan. Artinya teman-teman sekalian, sebelum diskusi ini kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kita berada dalam konteks pengadaan barang jasa, tentunya kita harus memilih penyedia. Konsep memilih penyedia ini, kalau e-purchasing hanya bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk nilai sampai dengan 200, atau dilakukan sendiri oleh PPK untuk nilai di atas 200. Ya, metode pemilihan yang pertama adalah e-purchasing. Metode pemilihan yang kedua adalah pengadaan langsung. Di mana pengadaan langsung itu definisinya metode pemilihan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 200 atau jasa konsultansi sampai dengan 100. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang pejabat pengadaan. Baru metode yang ketiga adalah penunjukan langsung dalam konteks memenuhi kriteria tertentu, berapapun nilainya. Yang keempat adalah tender cepat, dalam konteks spesifikasi sudah pasti dan penyedianya terkualifikasi disikap, dan terakhir adalah tender. Jadi tender itu adalah pilihan terakhir, Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus memprioritaskan dulu e-purchasing. Dalam konteks e-purchasing tidak efektif, tidak efisien, tidak bisa dilakukan, maka kalau nilainya sampai dengan 200, pengadaan langsung. Kalau misalkan nilainya di atas 200 atau konsultan di atas 100, tapi memenuhi kriteria yang ditetapkan, boleh dilakukan penunjukan langsung. Kalau 1, 2, 3 tidak memenuhi, kita memilih tender cepat dalam konteks tadi, kriterianya atau spesifikasinya jelas, penyediaannya ada sikap. Kalau 1, 2, 3, 4 tidak bisa, baru kita ke tender. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam konteks memilih penyedia, Pokja atau PP, itu melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menilai penyedianya, yang kita sebut sebagai kualifikasi. Itu berarti menilai penyedianya. Yang kedua adalah menilai barang jasa yang akan kita beli, yaitu menilai penawarannya. Ya. Ada penawaran administrasi, ada penawaran teknis, ada penawaran harga. Nah, jadi teman-teman harus disamakan dulu persepsinya. Kalau kita itu menilai penyedianya, berarti kita menggunakan kualifikasi. Bisa pra, bisa pasca. Satu hal. Kalau kita menilai apa yang ditawarkan, artinya barangnya, jasanya, nah kita menilai dokumen penawaran dia, yaitu dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Nah, kalau kita berbicara tentang pasal 15 PP 72 ini, bahwasanya penyaluran sediaan farmasi di dalamnya ada obat dan alat kesehatan itu hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur. Ini artinya ketika kita menilai penyedia, melakukan kualifikasi, nah kita harus pastikan memang penyedia itu telah memiliki izin sebagai penyalur, terlepas nanti penyalur obat atau penyalur alat kesehatan. Hati-hati ya, jadi teman-teman pada saat kualifikasi menilai penyedia harus mengacu ke sini. Dia telah memiliki izin. Nanti kita lihat izinnya seperti apa. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait dengan alat kesehatan dulu. Ya. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang izin edar Alkes Diagnostik in vitro dan PKRT, maka di sana disebutkan alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT yang diproduksi, diimpor, dirakit dan atau dikemas ulang yang akan diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar. Nah, kita harus yakini dulu. Ini terkait dengan penawaran barangnya. Kalau tadi kualifikasi penyedianya, sekarang kita ke barangnya.
Langsung saja kita sebut barang karena alat kesehatan itu kategorinya adalah barang. Jadi apa tadi yang saya sampaikan, ketika kita mengevaluasi, ada dua, evaluasi terhadap penyedianya, berarti dia harus punya izin sebagai penyalur. Nah sekarang evaluasi terhadap barangnya, kita pastikan alat kesehatan itu mempunyai izin edar, di mana izin edar itu dikeluarkan oleh menteri. Ya. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Dirjen. Ini kan harus kita pahami. Jadi nanti sebagai PPK ketika effort casing di atas 200, sebagai PP ketika melakukan effort casing pengadaan langsung atau penunjukan langsung sampai dengan 200, atau Pokja dalam menjalankan evaluasi, nah, harus mensyaratkan ini, termasuk PPK ketika menyusun spek. Nah, jadi yang kita beli harus mempunyai izin edar. Ini contoh ya, jadi ini sudah sangat familiar. Ada AKL, AKL itu berarti alat kesehatan yang diimpor. Ada AKD, AKD berarti produk dalam negeri. Kemudian ada juga PKD. Ya. PKD ini berarti kan apa ini bukan alat kesehatan, tapi masuknya adalah di PKRT. Ya. Ini sudah ada PKD maupun kita contohkan di sini ada juga PKL yang diimpor. Nah, saya ingin menyampaikan karena di sini ada sanksi yang cukup lumayan. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan. Dalam konteks kita nanti melakukan pengadaan, nah kita bisa jadi bukan memproduksi memang, tapi kita mengedarkan. Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan dipidana. Ya. Paling lama 10 tahun dan paling banyak 1 miliar. Dan bukan atau. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, ini susahnya kalau kita tidak memahami, kita tidak sengaja, tapi tidak ada kalimat tidak sengaja karena kita sudah mengedarkan. Sebagaimana maksud pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, lebih banyak ternyata daripada yang tidak memenuhi standar. Jadi yang tidak memiliki izin edar, nanti ditambah tidak standar, wah akumulasinya bisa luar biasa banyak ini. Dan denda paling banyak 1,5 miliar. Jadi kita tidak perlu terlalu melihatnya sebagai sebuah ketakutan, tetapi ini adalah warning agar kita lebih hati-hati, agar kita senantiasa mensyaratkan izin edar buat pengadaan alat kesehatan kita. Dan itu menjadi tanggung jawab PPK ketika menuliskan, mensyaratkan di spesifikasi, dan menjadi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab PP ketika melakukan proses pengadaan langsung, dan menjadi tugas Pokja ketika dievaluasi pada saat itu. Tetapi ada beberapa yang mungkin tidak banyak diketahui, ternyata ada juga yang dikecualikan dari izin edar. Apa yang tidak perlu izin edar? Alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur khusus. Bang Zuri, monitor. Suaranya putus, Bang Zuri, monitor. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada gangguan di... Nah, mohon maaf, sambil menunggu Gus Zuri untuk bergabung lagi, ada gangguan di sinyalnya beliau. Mohon izin, mohon maaf.
Bang Zuri terputus kayaknya. Maaf, listriknya mati. Malah listriknya mati ya. Bisa Ya, bisa makanya ini saya. dilanjut? Oke, sebentar saya buka laptop dulu Saya. karena tadi CPU Ya, dan siap. ini saya harus pakai HP ini ya, jadi mohon maaf. Oke, ini mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan diskusinya. Tadi sampai kepada izin edar sanksinya. Oke, bisa Ini tidak bisa share dilihat? screen ya? Tidak Saya bisa sharing share dari sini. screen, mohon izin. Ya, Oke, oke, oke. mohon Siap, izin siap, belum siap. share screen. Oke, kita masuk ke halaman 9 aja. 9 ya. Tadi yang dikecualikan adalah alat kesehatan yang memang masuk melalui jalur khusus atau Special Access Scheme, SAS ya, sesuai dengan ketentuan peraturan Kelihatan, perundangan. Bang Zuri? Oke, ini kelihatan, loh, daftar hadir yang kelihatan. Apa ini? Oh, daftar hadir. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini Ya, salah. daftar hadir. Bentar. Kelihatan nggak? Oke, halaman Kelihatan ya? berikutnya. Ya, Oke. 9? oke, dikecualikan. Oke ya. Yang kedua adalah alat kesehatan dan PKRT tertentu yang diproduksi oleh perusahaan rumah tangga. Nah, nanti kita lihat apa itu alat kesehatan dan PKRT tertentu yang diproduksi oleh perusahaan rumah tangga yang tidak memerlukan izin edar. Dan yang terakhir adalah alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT karena alasan tertentu ya, yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ini juga boleh. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Oke, lanjut Prof. Dikecualikan, saya langsung ke perusahaan rumah tangga ya. Perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan dan PKRT tertentu yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaat. Oke, apa itu alat kesehatan yang dimaksud? Berdasarkan kriteria sebagai berikut. Produk yang menggunakan peralatan manual sampai dengan semi manual, produk berisiko rendah, produk non-invasif, non-steril, non-elektrik, tidak mengandung antiseptik dan desinfektan, dan produk produksi yang tidak perlu penanganan limbah. Nah, daftar dan jenisnya itu ada di lampiran, ini Permenkes 70 ini. Oke, lanjut. Ini mengatur tentang perusahaan rumah tangga yang akan memproduksi PKRT ya. Oke, ini kita lanjut aja. Kemudian perusahaan rumah tangga dilarang produksi selain yang tercantum dalam sertifikat. Oke, ini lanjut. Ini berbicara tentang perusahaannya. Berikutnya, nah seperti inilah jenis-jenis perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu yang diperbolehkan, yang kita edarkan tanpa perlu ada izin edar. Kapas non-steril, kasa pembalut non-steril, tiang infus, ini untuk alat kesehatan tertentu, pispot, bedpan, masker, gendongan, dan seterusnya, termasuk untuk PKRT-nya adalah tisu makan, toilet tisu, paper towel, dan sebagainya. Teman-teman ini harus paham, ini adalah bagian dari alat kesehatan dan PKRT sebenarnya. Tetapi karena sifat yang tadi sederhana, tidak invasif, tidak mengandung alkohol, dan seterusnya, dan disinfektan maksud saya, itu boleh tidak ada izin edar. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan memahami apakah alat kesehatan yang kita beli itu harus punya izin edar atau tidak berdasarkan hal tersebut. Lanjut, Prof. Nah, sekarang kualifikasi penyedia. Nah, tadi penyedia itu harus mempunyai izin sebagai penyalur. Ini diatur di dalam Permenkes 1191 ini tentang penyalur alat kesehatan. Di pasal 5-nya, penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, penyalur alat kesehatan, cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Jadi ada 3 ini ya, berdasarkan peraturan menterinya.
Selain penyalur sebagaimana dimaksud ayat 1, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotik dan pedagang eceran obat. Jadi kita pastikan kalau kita ini melakukan pengadaan alat kesehatan dalam konteks alat kesehatan itu harus punya izin edar, maka perusahaan sebagai penyedia itu harus kita pastikan mempunyai izin penyaluran alat kesehatan atau paling tidak izin cabang. Nah, dan itu masih berlaku. Dan teman-teman nanti kita lihat di dalam PAK itu ada beberapa kategori alat kesehatannya. Nah, apakah dia boleh menyalurkan alat kesehatan radioaktif misalkan begitu, itu kita lihat di masing-masing izin PAK-nya. Nah, dalam konteks alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas itu dapat membeli di apotek, misalkan kayak kursi roda. Nah, itu juga termasuk alat kesehatan dan boleh dijual di apotek dan pedagang eceran obat. Oke, berikutnya Prof, kita masuk ke obat sekarang. Nah, bagaimana dengan pengadaan obat? Kita pastikan dari aspek spesifikasi teknisnya obat itu juga punya nomor izin edar, itu harus kita pastikan dan saya yakin teman-teman sangat paham. Ya. Nomor izin edar atau nomor registrasi ya biasanya kita lebih mengenal ke nomor registrasinya. Nah, itu biasanya menggunakan kode ya, sebagaimana contoh ini ada DKL 123 dan seterusnya, itu adalah kode-kode yang sebenarnya bisa kita pahami kalau kita membaca aturannya. Misalkan digit pertama itu kalau menggunakan huruf D berarti dia adalah nama dagang. Kalau G berarti kan generik. Nah, digit keduanya pakai huruf, misalkan B itu berarti obat bebas, kalau K itu berarti obat keras dan seterusnya. Yang ketiga adalah lokal atau impor. Nah, berikutnya nanti digit-digit berikutnya adalah terkait dengan penggolongan atau pengklasifikasian tahun izin, perusahaannya, dan seterusnya. Ini kita pastikan ada. Dan teman-teman jangan lupa bahwasanya ketika melakukan evaluasi dan PPK menyusun spesifikasi teknis, nah itu di slide berikutnya itu, Prof. Jadi di situ banyak terkait dengan titik kritis apa pada obat. Jadi seringkali kita harus memastikan kalau obat itu memang kandungannya sudah pasti jelas. Cuman kadang teman-teman ini ketika menyusun spek itu sering kali saya temui itu hanya sekedar kandungan. Tetapi misalkan terkait dengan bagaimana bentuknya itu kadang terlewatkan. Apakah bentuk kapsul, bentuk kaplet, kalau sirup kayak biasanya sudah jelas ya. Tetes dan sebagainya, ampul dan sebagainya, itu kadang banyak yang terlewat. Karena kita sudah biasa. Sudah biasa Pak kalau paracetamol 500 mg ya bentuknya ini. Nah, padahal tetap itu harus kita tuliskan ya. Apalagi seandainya dibutuhkan kemasan-kemasan dengan pengemasan tertentu. Nah, itu di dalam spesifikasi teknis juga harus kita sampaikan karena itu akan mengikat penyedia nanti. Nah, yang titik kritis kedua adalah pelaku distribusi obat. Nah, siapa yang boleh menjadi pelaku distribusi obat? Karena seringkali pertanyaan, Pak, boleh enggak saya rumah sakit itu membeli obat ke apotek? Boleh enggak? Terakhir kemarin ada pertanyaan, saya dari puskesmas membeli ke apotek. Nah, nanti kita lihat aturannya seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah tanggal kedaluarsa. Ini biasanya teman-teman memang sudah tahu. Cuman kita harus pastikan ya, kira-kira obat kita itu akan kita gunakan sebagai misalkan buffer stok sampai berapa bulan. Nah, kita harus pastikan tanggal kedaluarsa itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, berikutnya kita masuk ke jaminan kesehatan. Nah, pasal 60 di Perpres ini ya, ini mulai mengikat kita ini. Nah, pengadaan obat, alkes atau BMHP oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk program jaminan kesehatan dilakukan melalui e-Purkesing berdasarkan katalog pemerintah.
Nah, ini mulai mengikat kita, ya. Dalam konteks Vaskes yang bekerja sama dengan jaminan kesehatan pemerintah, nah, ini oleh Presiden diatur untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan BMHP diperintahkan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal pengadaan obat, Alkes dan atau BMHP belum dapat dilakukan melalui e-purchasing, maka pengadaan dapat dilakukan secara manual berdasarkan katalog elektronik. Nah, jadi acuan kita masih tetap kepada katalog elektronik. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Kemudian di ayat 3-nya, dalam hal obat, Alkes dan atau BMHP yang dibutuhkan oleh Vaskes tidak terdapat dalam katalog, maka dapat ya pengadaan obat, Alkes, BMHP tetap mengacu pada formularium nasional atau kompendium alat kesehatan. Ini acuan kita, ya acuan kita, referensi kita. Walaupun nanti dalam konteks kebutuhan ya boleh dikembangkan, asalkan memenuhi persyaratan. Kita masuk ke Permenkes nomor 5 2019 tentang perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik. Nah, karena kita terikat di sana ya. Jadi Permenkes ini mengatur tentang perencanaan obat dan pengadaan obat. Dan ini saya yakin teman-teman sudah sangat memahami bagaimana menyusun RKO. Nah, jadi pengaturan perencanaan berdasarkan katalog ini bertujuan untuk menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi perencanaan dan pengadaan obat melalui e-purchasing. Ya. Apa saja institusi pemerintah, Satker, bidang kesehatan ya kita semua ini ya di bidang kesehatan, ada Dinkes, ada FKTP, ya, ada FKTL juga. Nah, jadi ada puskesmas, ada rumah sakit milik pemerintah atau swasta juga ya. FKRTL milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS tentunya, kalau tidak kerjasama sih silahkan. Atau FKTP milik swasta, klinik dan sebagainya yang kerjasama dengan BPJS, atau apotik yang kerjasama dengan BPJS. Ini ruang lingkup yang diatur di dalam Permenkes ini. Di pasal 3, institusi pemerintah dan swasta wajib menyampaikan RKO, rencana kebutuhan obatnya, kepada Menteri, paling lambat di bulan April sebelumnya, April tahun 2023 untuk kebutuhan 2024. Juga menyampaikan RKO diatur menggunakan e-monef obat. Nah, silakan ini teman-teman secara teknis ya, saya hanya menyampaikan aturannya, teknisnya teman-teman sekalian yang lebih paham. Oke, di pasal 4, pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud ayat 2 untuk program jaminan kesehatan dilakukan melalui e-purchasing. Nah, inilah yang mengikat kita. Sehingga kita tidak bisa lepas dari e-purchasing yang ada karena memang sudah diikat dalam aturan. FKTP swasta dan apotik yang bekerjasama dengan BPJS sama ya dengan e-purchasing, cuman hanya bisa untuk pengadaan obat PRB saja. Ya, yang lain tidak bisa dilayani di e-purchasing. Apakah boleh menggunakan manual? Nah, pengadaan manual tetap bisa dilakukan dalam konteks e-purchasing mengalami kendala operasional dalam aplikasi atau institusi swasta belum mendapatkan akun. Nah, pengadaan atau dilakukan secara langsung kepada industri farmasi yang tercantum dalam katalog elektronik. Jadi masih tetap terikat ya pada siapanya, pelaku-pelakunya ya yang ada di katalog elektronik. Dalam hal terjadi kegagalan pengadaan obat dengan katalog elektronik sehingga berpotensi terjadi kekosongan obat. Nah, ini boleh dilakukan dengan manual ya. Ketika kita sudah menunggu-nunggu, sudah diberi janji, sudah berikatan menerbitkan SP, tetapi nggak datang-datang, ya boleh manual. Nah, ini ditegaskan di dalam peraturan ini. Jadi jangan takut-takut. Kenapa? Karena pelayanan kita ini tidak boleh berhenti. Ya, kita ini wajib senantiasa
pelayanan berjalan terus apapun yang terjadi. Sehingga dalam konteks, Pak ini sudah casing, kita sudah lalui, penyedia sudah menyatakan sanggup kerjasama atau SP-nya sudah ditandatangani berdua, tapi barang nggak datang-datang. Nah, sebagaimana yang dijanjikan, ya sudah putus saja. Kita beli dengan manual. Ya. Ternyata Pak kalau di luar aplikasi PBF-nya bersedia, ya sudah. Tapi kita mengacu kepada harga yang ada di e-broadcasting. Boleh enggak harganya beda dengan yang ada di e-broadcasting? Dalam konteks tertentu ya tetap bisa. Asalkan akuntabilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Atau disebabkan industri farmasi tidak memenuhi surat pesanan. Nah, ini tadi ya, sudah ada surat pesanan, sudah ditandatangani, tapi ya barang kosong, nggak datang-datang, dan seterusnya. Dan ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari industri farmasinya kayak apa. Kenapa? Memang dia tidak sanggup memenuhi dalam jangka waktu tersebut atau gimana. Dapat mengadakan obat dengan zat aktif yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi dapat juga dengan zat aktif yang sama sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan. Nah, itu terkait dengan obatnya. Sekarang terkait dengan pelakunya, kualifikasinya. Ya. Kalau di alat kesehatan tadi pelaku itu harus mempunyai izin penyaluran kesehatan, alat kesehatan, ya PAK. Kalau di obat istilahnya adalah PBF, ya pedagang besar farmasi. Sesuai dengan ketentuan di pasal 18 Permenkes 1148 tentang PBF dengan beberapa perubahannya, ya, paling tidak ada 2 Permenkes perubahannya, tapi ini masih berlaku ya. PBF dan PBF cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. PBF dan PBF cabang itu hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF cabang lain dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundangan. Apa itu? Kita lihat ya, yang dimaksud ayat 1 itu siapa? Fasilitas pelayanan kefarmasian yang lainnya itu. Apotek boleh, ya pasti. Instalasi farmasi rumah sakit boleh. Puskesmas boleh. Klinik atau toko obat. Nah, jadi kalau kita itu berada di puskesmas, kita itu berada di rumah sakit, berarti boleh jual atau boleh belinya adalah ke PBF. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat 1, PBF dan PBF cabang yang tidak dapat menyalurkan obat keras kepada toko obat. Jadi tidak boleh, itu adalah toko obat untuk obat keras. Oke, lanjut. Sekarang apotek. Nah, pertanyaannya sering kali di mana-mana ditanya, bagaimana dengan apotek ketika rumah sakit, puskesmas membeli obat ke apotek. Ini kita bisa lihat di Permenkes nomor 9 2017 tentang apotek ya, pasal 17. Apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi. Ya, di dalamnya ada obat tadi, alat kesehatan dan BMHP kepada apotek lainnya, kepada puskesmas, boleh ya, kepada instalasi farmasi rumah sakit, kepada instalasi farmasi klinik, dokter, bidan praktek mandiri, pasien dan masyarakat. Wah, luas sekali. Nah, kita lihat aturan berikutnya di ayat 2. Penyerahan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sampai dengan D hanya, ya sekali lagi, hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dalam hal terjadi kelangkaan, B terjadi kekosongan. Ya. Jadi apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik itu boleh membeli obat, membeli Alkes ke apotek.
tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Dalam konteks apa? Hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah. Ya. Sebenarnya sudah ada, cuma jumlahnya kurang, telat dan sebagainya. Bukan memang sejak awal disengaja pembelanjaannya di apotik. Nah, kenapa terjadi kelangkaan, terjadi kekosongan, dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita pastikan sehingga kita tidak salah. Ya. Penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis paket sebagaimana dimaksud S1 hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya, penyerahan oleh tenaga apoteker dan sebagainya. Tetapi kewenangan itu hanya ada di sini. Ya, kalau rumah sakit itu membeli dalam konteks memang terjadi kelangkaan dan kekosongan, silahkan. Tapi jangan terjadi hal yang tidak biasa, artinya normal-normal saja, ya jangan belanja ke apotek, nanti kita bisa menyalahi aturan. Oke, dua hal itu Bapak Ibu yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya sampaikan untuk kita diskusikan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, kenapa? Karena memang Presiden sudah menginstruksikan dalam Impres nomor 2 itu bahwasanya kita diinstruksikan ya, untuk lebih untuk lebih memperhatikan ya, terhadap produk dalam negeri ini. Apa aturannya? Nah, kita lihat mulai dari undang-undang. Jadi aturan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar ini ya. Di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 menyatakan produk dalam negeri wajib. Nah, gampang saja, ini sudah langsung to the point. Produk dalam negeri wajib digunakan. Oleh siapa? Pertama, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Kita ini bagian dari perangkat daerah. Ada dinas kesehatan, unitnya itu ada rumah sakit, unitnya lagi ada puskesmas. Dalam konteks dinas kesehatan kabupaten kota, kalau provinsi tidak ada. Provinsi hanya ada unit rumah sakitnya saja. Dan kebetulan kalau rumah sakit daerah itu berbentuk unit organisasi bersifat khusus atau UOBK. Tapi teman-teman pastikan bahwasanya kita berada di dalam ruang lingkup ini, di mana kita wajib ya menggunakan produk dalam negeri. Termasuk yang B itu BUMN, BUMD dan sebagainya. Itu ternyata juga wajib menurut undang-undang. Ya. Berikutnya pejabat pengadaan barang jasa. Jadi pejabat pengadaan yang dimaksud di undang-undang itu bukan hanya PP dalam konteks pelaku pengadaan langsung saja, tapi ya semuanya PA, KPA termasuk PPK yang memang itu terkait ya dengan pengadaan barang jasa disebut sebagai pejabat pengadaan di sini dapat dikenai sanksi kalau misalkan melanggar terhadap ketentuan ayat satunya. Bisa peringatan tertulis, bisa denda. Denda itu masih bentuk uang, walaupun denda administratif. Ya denda administratif nanti bisa harus membayar denda. Atau yang ketiga pemberhentian dari jabatan pengadaan barang jasa. Ya, jadi intinya yang pertama adalah kita wajib. Kemudian ada sanksi yang sudah mengintai kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Berikutnya, apa penjelasannya di pasal 87 itu, Undang-Undang Nomor 3, kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu apakah semuanya? Ternyata tidak. Ya, ini ada aturan. Bahwasanya kewajiban itu dilakukan sesuai dengan besaran komponen. Karena sebuah produk itu tidak mungkin kecuali kita mengambil batu di kali atau tanah di sebelah kita itu 100% PDN ya, produk dalam negeri. Tapi dalam konteks barang itu dihasilkan oleh sebuah industri, maka komponennya akan sangat dipengaruhi oleh banyak produk impor. Maka di sini dinyatakan dalam komponen. Seberapa besar komponen? Ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri pada sebuah produk yang disebut sebagai TKDN.
Ketentuan dan tata cara nanti ditetapkan oleh Menteri. Nah, TKDN itu mengacu kemana? Teman-teman sekalian, kita harus mulai akrab dengan daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri. Itu di dalam websitenya Kemenperin, ya, tkdn.kemenperin.go.id. Itu sudah menjadi daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri. Nah, karena memang yang punya kompetensi untuk mengurus itu adalah Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Berikutnya, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Jadi yang terlibat di perencanaan itu adalah PPK yang menyusun, PA-KPA yang menetapkan. Nah, dua-duanya punya kewajiban ya, untuk melaksanakan amanat ini. Nah, pengguna produk dalam negeri wajib memberikan informasi tentang rencana kebutuhan. Oke, biasanya disirup ya. Di pasal 61. Nah, ini sudah mengatur teknis ini. Berarti penggunaan produk dalam negeri itu tidak semuanya produk dalam negeri wajib digunakan dengan membabi buta, tidak. Tapi diatur ya. Dalam pengadaan barang jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP atau bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita harus survei, mencari informasi terkait dengan produk yang kita butuhkan itu. Apakah produk itu mempunyai TKDN plus bobot manfaat perusahaan sampai dengan 40 atau tidak. Jadi kalau kita misalkan membutuhkan stetoskop, nah kita harus cari ini. Stetoskop itu di dalam websitenya TKDN Kemenperin tadi, ada nggak stetoskop dengan nilai TKDN plus BMP 40? Kalau ternyata ada, maka haram. Nah, ini lawannya wajib kan haram. Maka haram menggunakan produk impor. Wajib kita gunakan produk dalam negeri. Nah, yang wajib itu produk dalam negeri yang mana? Produk dalam negeri yang TKDN-nya paling sedikit 25. Itu di ayat 2-nya itu dijelaskan. Jadi ayat 1 itu menjadi pintu masuk wajib atau tidak. Nah, dalam hal pintu itu terpenuhi ada TKDN BMP 40, maka produk-produk yang paling sedikit 25% lah yang wajib kita gunakan. Yang kurang dari 25 berarti tidak termasuk dalam kewajiban untuk penggunaan. Dalam konteks hanya ada satu produk ternyata TKDN 25, yaitu yang harus kita beli. Dalam konteks ada lebih dari satu, maka itu yang kita kompetisikan. Di antara mereka yang TKDN-nya 25 itu sajalah yang kita kompetisikan. Oke, lanjut Prof. Pasal 64 ya, pengguna produk dalam negeri wajib memberikan preferensi. Oke lah, ini sangat teknis ya, preferensi sebenarnya tidak ingin saya bahas di sini. Tetapi teman-teman nanti kalau menjadi PPK, menjadi PA-KPA yang menyusun perencanaan, wajib tahu bahwasannya kalau ada produk dalam negeri dengan TKDN 25% atau lebih, maka wajib diberikan preferensi harga. Preferensi harga itu dalam pemahaman definisi yang sangat sederhananya adalah kelebihan harga yang diperbolehkan. Ya. Jadi ketika penghargaan lah kepada produk dalam negeri, maka kita justru dalam aturan itu diwajibkan memilih membeli produk dalam negeri walaupun lebih mahal. Lebih mahalnya berapa? Preferensinya maksimal adalah 25%. Apakah lebih mahal 25%? Tidak juga, karena nanti ada rumusnya. Ya, rumusnya dihitung oleh Pokja. Ini berlaku untuk produk yang nilainya di atas 1 miliar. Jadi kalau hanya membeli alkes yang nilainya 25 juta, 250 juta, 500 juta, tidak perlu berpikir tentang preferensi harga.
Tetapi kalau dalam satu paket barang, ini sekali lagi saya tekankan barang, dalam satu paket itu ternyata nilainya 1 miliar lebih, di sana ada banyak barang, misalkan ada bed pasien, kemudian ada alat laboratorium, masing-masing nilainya nggak sampai 1 miliar, tetapi ketika dijadikan dalam satu paket, nilainya lebih dari 1 miliar, maka wajib tetap diberikan preferensi harga. Nah, ini hanya sekedar tahu saja, agar kita nanti lebih perhatian. Karena kalau tidak memberikan preferensi harga, berarti kita juga menyalahi aturan yang berlaku. Oke. Jadi sekali lagi ini di Perpres juga ditekankan lagi wajib menggunakan produk dalam negeri dalam hal terdapat TKDN plus BMP paling sedikit 40. Ya, ketentuan itu wajib dilaksanakan mulai dari perencanaan, persiapan, sampai dengan proses pemilihan. Kalau pelaksanaannya menjadi tanggung jawab penyedia. Kita tinggal menerima saja, kita pastikan bahwa jasanya TKDN-nya terpenuhi sebagaimana yang ditawarkan. Nah ini, preferensi itu adalah insentif ya bagi produk dalam negeri pada proses pemilihan. Diberlakukan untuk nilai HPS di atas 1 miliar. Nah, dihitung dengan rumus ini, ayat 3 huruf E, ya, dan seterusnya. Nah, ini terlalu teknis. Apakah boleh kita membeli produk impor berdasarkan aturan tersebut? Maka dimungkinkan. Ya, kita melakukan pembelian produk impor itu dalam hal satu, barang belum dapat diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri. Atau sudah bisa diproduksi tetapi volumenya tidak memenuhi atau tidak mencukupi. Nah, dua hal ini. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan? Nah, ini yang pertama ya di slide berikutnya itu Prof. Muklis di halaman 35. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita itu dalam konteks menyusun TKDN di perencanaan pengadaan, kita tahu perencanaan itu senantiasa dimulai dari identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu kita pastikan butuhnya apa. Ya, itu berdasarkan analisa kita terhadap DPA atau RKA atau RBA ya kalau belum. Nah, berdasarkan itu kita bisa mengurai identifikasi kebutuhan itu harus diurai berdasarkan komponen. Taruhlah kalau kita itu membeli misalkan fotometer ya. Fotometer taruhlah harganya misalkan 300 juta. Nah, apakah harga 300 juta itu sudah termasuk alat-alat pendukungnya? Misalkan kita membutuhkan kufet misalkan begitu. Kita membutuhkan kulkas untuk menyimpan reagennya agar tidak rusak. Kita membutuhkan alat untuk menstabilkan arus listriknya misalkan begitu. Nah, itu adalah komponen-komponen di dalam kita membeli spektrofotometer. Kenapa? Karena alat ini agar bisa berfungsi membutuhkan alat-alat pendukung yang lain. Dan itu kita identifikasi kebutuhannya. Jangan sampai kita membeli alat tetapi begitu difungsikan kesulitan. Termasuk pernah terjadi di sebuah kabupaten membeli kulkas untuk menyimpan ASI ya. Waktu itu program ASI. Nah, ketika kulkas sudah dikirim, begitu dicolokkan ke listrik, ternyata daya listrik puskesmas tidak kuat. Karena di sana sudah ada kulkas vaksin, sudah ada macam-macam, sehingga tidak diantisipasi. Mestinya ketika melakukan pembelian juga dilakukan dengan tambah daya, dan itu butuh anggaran. Nah, nanti bisa menjadi tidak bisa berfungsi, kita kerugian negara dong pasal yang diterapkan ke kita. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, berdasarkan identifikasi kebutuhan itulah kita akhirnya menyusun spesifikasi teknis atau KAK yang menjawab kebutuhan itu. Nah, taruhlah kita membutuhkan alat untuk memeriksa tensi. Berarti kita menyusun alat dengan spesifikasi apa yang bisa mengukur tensi. Alat tensimeter. Tensimeter itu spesifikasinya seperti apa. Itu kita susun.
Baru kalau sudah kita lakukan analisa pasar, kira-kira alat dengan spesifikasi begini ada nggak di pasar? Oh, ternyata ada. Nah, dalam konteks di pasar ada, berikutnya kita harus melihat di dalam website TKDN Kemenperin.go.id tadi, apakah alat itu mempunyai kandungan TKDN sebagaimana yang diwajibkan tadi. BMP plus TKDN 40% atau tidak. Kalau ada berarti berapa saja jenis alat yang sesuai dengan spek itu yang memenuhi TKDN di atas 25. Nah, ini barangkali yang selama ini belum kita lakukan. Kita biasa identifikasi kebutuhan, kemudian menyusun spesifikasi untuk menjawabnya, baru analisa pasar, selesai. Ya, oh pasar ada, pasar banyak, misalkan begitu. Nah, kini kita tambah. Kita lihat apakah barang-barang yang ada di pasaran itu mempunyai TKDN, BMP 40 atau tidak, dan seterusnya. Baru dari situ kita bisa menyusun perkiraan harga. Nah, berdasarkan kebutuhan tadi beberapa komponen, masing-masing spesifikasinya kita susun untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, kita pastikan di pasaran itu ada penyedianya, dipastikan TKDN-nya itu memenuhi ada atau tidak, dan terakhir dari masing-masing itu kita tetapkan perkiraan harganya. Nah, ini kira-kira yang kita lakukan ketika kita melakukan proses perencanaan. Kemudian di tahapan yang kedua, ya, di tahapan persiapan. Jadi pengadaan barang jasa kan kita tahu ada 3 tahap ya, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, sekarang di tahap yang kedua, di tahap persiapan ini, yang pertama dilakukan oleh PPK ketika dalam proses persiapan adalah menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan HPS, dan rancangan kontrak. Nah, dalam konteks spesifikasi teknis inilah PPK kembali melihat, mereview kira-kira apakah sudah memenuhi kewajiban terkait dengan TKDN. Kenapa ini perlu kita review? Karena perencanaan itu kita susun tahun lalu. Mungkin bulan November, mungkin bulan Desember, dan pelaksanaannya bisa Juli, Agustus, September, bisa 10 bulan berikutnya. Maka harus kita pastikan data tentang TKDN itu valid. Bapak Ibu, yang perlu diketahui, data TKDN itu hanya berlaku 3 tahun ya. Jadi 3 tahun itu bisa turun, kalau tidak diperpanjang ya bisa hilang dari website, atau tiba-tiba nongol. Ketika bulan lalu ternyata kita searching tidak ada, tiba-tiba sekarang nongol karena sertifikatnya baru keluar. Nah, makanya kita harus pastikan ketika menetapkan spesifikasi teknis ini kita sudah melihat kembali di websitenya. Ada enggak yang memenuhi itu? Yang kedua, kemudian kita pastikan memenuhi syarat referensi enggak? HPS-nya di atas 1 miliar. TKDN-nya minimal 25. Itu baru diberikan preferensi harga. Kemudian kita tetapkan preferensinya berapa? Tadi disampaikan maksimal adalah 25%. Baru data-data itu kita masukkan di dalam dokumen tender. Dalam proses pemilihan melalui tender agar bisa dibaca oleh para peserta tender nanti. Oh, kewajibannya TKDN sekian. Oh, akan diberikan preferensi harga dan seterusnya. Berikutnya sekarang adalah dalam tahapan pelaksanaan. Nah, kalau sudah masuk di pelaksanaan, maka nilai TKDN itu tercantum dalam kontrak. Nah, kita pastikan sehingga penyedia itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau menyediakan barang sebagaimana yang dia tawarkan nilai TKDN. Jadi di sini perlu kita kendalikan ketika barang datang, kita pastikan ya mana sertifikat TKDN-nya atau paling tidak kita lihat di websitenya dan seterusnya. Sehingga dalam konteks TKDN itu diserah terima pekerjaan, kita pastikan memang sesuai dengan nilai yang ditawarkan di awal. Kalau tidak sesuai, ya dikasih sanksi atau denda. Nah, jadi bukannya ditolak ya, tetap diterima tetapi diberikan sanksi. Ya. Sanksinya adalah senilai selisih dari TKDN dikalikan nilai barangnya. Kalau nilai barangnya misalkan
1 miliar selisihnya 10%, berarti ya denda 100 juta. Barangkali itu Pak Mukhlis ya, mohon maaf listriknya wafat. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan diskusi saja. Saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, makasih Bang Zuri, luar biasa nih sampai pembahasannya sampai ke TKDN juga ini Bapak Ibu semuanya. Saya kira pasti mungkin juga sebenarnya bukan hal yang baru ya TKDN, tapi mungkin saja dalam penerapannya ini adalah hal yang baru. Silakan Bapak Ibu mau diskusi, mau bertanya, silakan diklik tombol raise hand, atau Bapak Ibu silakan diketik saja di kolom chat Zoom. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak, Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari Mas Oki, dari Rumah Sakit Gambiran, atau ada yang disampaikan? Oke. Mas Oki mau ada disampaikan? Dari teman-teman Bapak Ibu di ya, silakan Mas Oki. Ya, makasih Pak Mukhlis. Ini saya ingin sharing juga ini dengan Pak Zuri. Ya, di sini kita kan di Rumah Sakit Gambiran kan baru terbentuk IPBJ instalasi pengadaan kan di bulan Maret ini kita. Salah satunya mungkin yang saya mau tanyakan itu tentang pengadaan alkes. Sebenarnya memang pengadaan alkes itu kan kalau kita lihat untuk alat-alat yang dipakai itu sebenarnya kalau dari dahulu itu usernya masih terbiasa dengan produk-produk yang mohon maaf yang istilahnya yang import lah, yang bagus. Tadi disampaikan kalau untuk proses pengadaan rencananya kan ada identifikasi kebutuhan yang disampaikan Pak Zuri tadi. Apakah identifikasi kebutuhan itu nanti itu tadi dari permintaan dari user, kadang seperti contohnya kayak pasien monitor dan sebagainya itu memang di TKDN itu sudah ada sebenarnya itu. Tapi kadang dengan kondisi yang produk TKDN kan kita pasti tahulah dengan keterbiasaan kita yang menggunakan produk yang bagus itu kan pastilah ada sesuatu yang kurang gitu. Ya mungkin apakah tadi dikatakan memang untuk pengadaan TKDN kan wajib Pak Zuri ya, wajib menggunakan TKDN. Apakah mungkin solusinya itu seperti sampaikan tadi, apakah kita bikin identifikasi kebutuhan itu, misalkan kita mau menggunakan pasien monitor karena kebutuhan itu di rumah sakit itu sangat penting dan sangat paling tidak alat itu yang dipakai itu kualitasnya juga lebih bagus, bisa dengan identifikasi kebutuhan itu bisa nggak istilahnya mewakili bahwa kita bisa menggunakan pengadaan yang barang import gitu. Nah, yang pertama itu, dan yang kedua tentang preferensi harga Pak Zuri. Di pengadaan alkes pastilah pengadaan itu barangnya kan di atas 1 M itu kan banyak di tempat rumah sakit. Cara penghitungan preferensi harganya itu seperti gimana Pak ya? Pak, tolong nanti bisa dijelaskan ke kami. Itu mungkin. Terus yang ketiga Pak Zuri, mohon maaf, di rumah sakit itu kan ada blood itu kan pengadaannya kan di istilahnya kayak dikecualikan ya. Mungkin sharing aja di pengadaan kami, di pengadaan langsung itu kan untuk proses pengadaan bisa sampai 1 M untuk pengadaan langsung, untuk pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya. Kalau untuk konsultan sesuai dengan perdir kita nilainya sampai dengan 200 juta. Yang saya mau tanyakan yang kita mau sharing, mungkin Pak Zuri kan juga sudah mulai sudah pendampingan dan sebagainya di Rumah Sakit ISKA dan rumah sakit lain yang sudah tentang blood. Untuk proses pengadaannya itu, kalau sesuai dengan Perpres kan di LPSE kan untuk pengadaan langsung dengan sampai 200 juta. Apakah nantinya itu pun kita harus bisa berproses pengadaan langsungnya itu menggunakan sistem di LPSE yang biasa kita gunakan itu? Mohon pencerahannya. Mungkin itu aja Pak Mukhlis, 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Silakan Bang Zuri. Oke, terima kasih. Karena ini saya sudah ganti ke komputer lagi, jadi terima kasih sudah di-unmute. Terima kasih Pak Oki, dan saya ucapkan selamat ya, sudah ada instalasi ya. Wah, luar biasa ini.
jadi kemajuan. Kalau di mana-mana saya itu selalu mengejek rumah sakit itu PPJ tidak penting, karena dianggap pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan sambilan saja selama ini, pekerjaan tambah. Jadi dengan adanya instalasi ini membuktikan kalau PPJ memang dianggap penting di Rumah Sakit Gambiran. Terima kasih. Dan ini biasanya didorong oleh Pak Kabak PPJ-nya ini, luar biasa Pak Kabaknya ini. Bagaimana dengan kebiasaan? Ya, ini menjadi problem di mana-mana. Tapi kita harus secara filosofinya begini. Yang pertama, Presiden itu di Bali tahun lalu kan mengeluh. Triliunan uang kita ini habis untuk membeli produk impor. Nah, sehingga semua didorong harus dalam negeri, dalam negeri, dalam negeri. Tapi kita juga ingat kemudian beberapa bulan lalu Presiden itu mengeluh. Ratusan triliun juga uang kita keluar negeri karena orang banyak berobat ke luar negeri. Nah, mengapa banyak orang berobat ke luar negeri? Salah satunya memang dari sisi alat, biaya dan sebagainya. Nah, biaya ini kan terkait dengan alat juga. Nah, saya ingin menyampaikan memang ada dua kepentingan di sini. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan kepentingan yang kedua adalah pelayanan kesehatan, di mana apalagi di Blut ini dituntut untuk mampu bersaing dengan pihak swasta. Nah, di rumah sakit besar dan sebagainya, para profesor itu juga protes. Tetapi begini Pak, saya sependapat. Jadi berdasarkan identifikasi kebutuhan itu, apakah kita boleh membeli produk impor? Jawaban saya adalah boleh. Ya. Kenapa? Karena impor itu boleh dalam dua hal. Yang pertama, belum diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, dari si volume jumlah belum bisa memenuhi. Kita mengacu ke yang pertama tadi. Dalam konteks identifikasi kebutuhan kita, memang nyata-nyata butuh kita itu belum bisa diproduksi dalam negeri. Ya kita jangan mengganti kebutuhan kita dong. Ada kasus real ini ya. Jadi teman-teman itu misalkan sudah merencanakan membeli sepeda motor trail karena akan digunakan di daerah pegunungan. Gara-gara trail itu belum TKDN, dan yang sudah TKDN itu adalah Matic, bebek, akhirnya dia membeli sepeda motor bebek atau Matic. Nah ini kan konyol. Sebenarnya butuhnya itu apa sih? Oh ternyata bisa dipenuhi oleh sepeda motor bebek, ya berarti trail itu bukan kebutuhan, itu hanya keinginan saja. Nah, tapi kalau tidak trail, tidak bisa ini digunakan. Termasuk beberapa alat kesehatan di rumah sakit, misalkan Sutomo, seorang profesor cerita, Pak, saya kalau menggunakan kapas yang biasa saya gunakan produk impor, itu setelah operasi, itu sekali oles langsung bersih darahnya. Tapi begitu pakai yang ini, mohon maaf ya, saya tidak sebut merek, gara-gara jenengan wajibkan ini, itu 4 kali belum bisa bersih, dan perawat saya selalu protes, ini gimana ini pasien ini nggak bersih-bersih. Nah dari situlah saya menyampaikan silahkan mengidentifikasi kebutuhan. Anda lah yang paling tahu tentang kebutuhan Anda di rumah sakit, misalkan dokter spesialis bedahnya. Jadi pasien itu harus bisa dibersihkan dengan sekali usap. Dan yang bisa memenuhi itu berdasarkan real pengalaman adalah produk merek ini. Belum bisa dilaksanakan, belum bisa dipenuhi oleh merek dalam negeri. Silahkan itu menjadi justifikasi ya untuk tidak membeli produk dalam negeri. Ada juga pengalaman ini teman dari rumah sakit Purworejo, ini mungkin ada di sini kemarin cerita, ini real juga. Tadi saya lihat masih ada. Itu kemarin bercerita beliau bahwasanya gara-gara beli produk itu sampai dengan sekarang tidak bisa digunakan karena ketika produk itu di-on-kan masih bau sangit, kayak bau kebakaran. Sudah dipanggil penyedianya, sudah diganti, sampai mesinnya diganti, tetap saja tidak bisa digunakan. Nah, kalau tenaga kesehatannya saja tidak yakin, bagaimana dengan pasien yang akan dimasukkan ke situ. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu, akhirnya kita menyimpulkan bahwasanya produk dalam negeri itu belum bisa memenuhi kebutuhan, termasuk pengalaman dari rumah sakit lain. Tidak harus kita yang mengalami. Nah, jadi kalau saya ikut bantu teman-teman di rumah sakit menyusun
peraturan kepala daerah atau perdanya begitu, kita itu boleh melakukan penyebutan merek, misalkan ya, itu dalam hal memang kebutuhan yang distandarisasi oleh rumah sakit. Nah, nanti standarisasinya misalkan alat itu kalau misalkan kapas harus sekali usap bersih atau apapun. Nah, dari dalam konteks itu nanti kan kita boleh bisa menunjuk produk sebagaimana yang kita butuhkan walaupun dengan terpaksa produk itu luar negeri. Ya. Jadi perlu diingat teman-teman, pengadaan barang jasa BLUT itu dikecualikan dari Perpres. Tujuan pengadaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri itu kan Perpres. Jangan ditulis itu di peraturan BLUT kita. Tujuan kita itu adalah pengadaan barang jasa yang bermutu untuk mendukung pelayanan. Nah, itu yang harus kita pastikan. Dalam konteks mendukung pelayanan itu apabila dibutuhkan memang, mohon maaf, tidak bisa dipenuhi dengan produk dalam negeri, yaitu menjadi justifikasi kita. Makanya kalau menurut Perpres, menyebutkan merek itu kan boleh dalam hal 4. Komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang ada, ebor casing. Nah, kalau kita buat aturan BLUT, ya kita tambah. Boleh menyebutkan merek itu dalam hal apa? Salah satunya adalah kebutuhan user. Misalkan gitu kita tulis. Usernya di OK membutuhkan merek ini. Ya sudah. Jadi itu menjadi sah. Nah, kan kita sekali lagi ya sering ditanya ini, mana ini Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur ini juga sudah ketir-ketir ya, ketika ditanya oleh PPK, mengapa rumah sakit sampai dengan nilai 1 miliar tidak dikompetisikan? Wah, itu direkturnya sudah grogi itu. Nanti menjawab pertanyaan berikutnya, sudah grogi? Iya, kenapa ini? Yang tanya KPK. Jadi semua pada ketakutan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pola pikir filosofinya Bapak, Ibu, PBJ BLUT itu dikecualikan dari Perpres. Apapun yang Anda baca tentang Perpres, forget it. Lupakan. Kalau Anda masih nanya dengan gaya Perpres, pasti tidak nyambung. Nah, makanya dilihat mengapa rumah sakit itu batasannya berbeda. Karena tujuannya sudah berbeda. Prinsip-prinsip pengadaan itu boleh berbeda. Kebijakan pengadaan di dalam peraturan LKPP itu boleh berbeda. Itu diberikan keleluasaan. Nah, dalam konteks kebijakan misalkan kita utamakan kebijakan pengadaan barang jasa itu diutamakan mendukung pelayanan yang terbaik. Dan kalau pelayanan terbaik, jenengan tadi Pak Sogi mengatakan mutu, seolah-olah saya tangkap mutunya kalau luar negeri itu baik, seolah-olah begitu ya. Ya silakan saja. Dan itu kalau diaudit Anda bisa membuktikan enggak bahwasanya mutu luar negeri itu lebih baik. Kalau bisa membuktikan silakan. Artinya bukan karena gaya-gaya, bukan karena kita dapat feedback dan sebagainya. Kalau memang mutu rumah sakit untuk bisa bersaing dengan rumah sakit lain itu dalam tanda petik terpaksa harus beli dengan produk non dalam negeri, silakan. Dan itu kita tulis di peraturan kita. Sehingga para pelaku pengadaan nanti aman. Jadi pertanyaan dari manapun, dari APH, dari auditor, kita harus pastikan Bapak, Ibu, BLUT di luar Perpres. Tolong cara berpikirnya adalah cara berpikir bisnis. Karena BLUT itu disuruh diperintah untuk menggunakan pola praktek bisnis yang sehat. Itu mulai dari definisi awal sudah jelas. Berikutnya preferensi. Oke, saya mohon izin untuk share. Area ini. Oke, mudah-mudahan saya bisa share ini contoh untuk menghitung bagaimana menghitung preferensi. Oke, sudah bisa dilihat, Pak Alfi? Bisa Bang, bisa. Oke. Jadi yang pertama preferensi itu dihitung pada tahapan evaluasi harga. Setelah administrasi sudah lulus, teknis sudah
lulus baru kita evaluasi harga. Ketika menyusun evaluasi harga itu biasanya kan yang menang adalah harga terendah. Nah ini sekarang udah oke lah kita tetapkan harga terendah sebagai nominasi nomor 1, berikutnya nomor 2 dan seterusnya. Kemudian dari harga-harga itu kita hitung lagi harga evaluasi akhir namanya. Berdasarkan rumus 1 dikurangi KP. KP itu adalah TKDN dikalikan preferensi tertinggi yang kita berikan. Baru nanti dikalikan dengan harga penawaran. Jadi kalau namanya 1 dikurangi berapa di atas 0, itu kan masih nilainya 0, sekian, kurang dari 1. Kurang dari 1 dikalikan harga penawaran, maka HEA-nya mesti turun di bawah harga penawaran. Nah ini contohnya begini. Contohnya adalah ada 3 penawaran, PTX, PTJ, PTZ. Penawarannya mulai dari 5,5 M, 5,550, dan 5,7. Urutan calon pemenangnya adalah PTX nomor 1, PTJ nomor 2, dan PTZ nomor 3. Karena harga terendah. Sebelum evaluasi harga akhir. Nah, ternyata TKDN-nya PTX 25, PTJ 35, dan PTZ 65. Nah, ini nanti kita hitung. Dan yang menghitung ini Pokja ya, yang menghitung Pokja. Setelah kita hitung, waduh, semuanya kok hilang. Nah, sebentar. Oke, ini saya munculkan. Nah, setelah kita hitung dengan rumus, tadi rumusnya ya ini HEA 1 dikali KP sekali HP. Nah, maka HEA-nya ada 5,2, 5,1, dan 4,9. Maka urutannya menjadi berubah. Yang tadinya PTZ nomor 3 sekarang jadi nomor 1. Ini nomor 2 dan PTX menjadi urutan yang terakhir. Nah, dari sini maka pemenangnya adalah PTZ. Dengan harga penawaran tertinggi, tetapi karena TKDN-nya tinggi, maka HEA-nya menjadi terendah, 4,993. Jadi kalau melihat kasus ini, negara itu harus wajib rugi 200 juta. Karena mestinya penawaran terendah 5,5 miliar, tetapi kita memenangkan yang 5,7 karena nilai TKDN-nya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Oki dengan contoh sederhana ini bisa dipahami. Nanti contoh lebih detail bisa kita diskusikan lagi kalau misalkan bagaimana Pak kalau paketnya lebih dari 1 barang. Tadi kan contoh hanya 1 barang. Kalau paketnya lebih dari 1 barang gimana? Nah itu mungkin diskusinya di lain waktu ya. Kadang kita agak lama itu Pak. Nanti kita ketemu ya, Prof. Muklis ya, untuk bareng-bareng belajar juga. Siap. Insya Allah diagendakan. Ada yang lain Mas Oki? Terakhir pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga tentang ya, BLUT apakah dengan LPSE ya. Jadi ini saya harus membaca dulu aturan BLUT-nya. Ya. Di banyak tempat aturan BLUT itu misalkan menggunakan aplikasi tersendiri. Nah, itu boleh. Tetapi terakhir ketika saya membaca aturannya Rumah Sakit Dr. Sutomo itu menggunakan aplikasi sendiri namanya Vendor Management System Sutomo, VMS. Tapi di situ klausulnya muncul, Pak. Ketika VMS itu belum bisa memenuhi kebutuhan, maka proses pemilihan penyedia dilakukan melalui LPSE. Nah, sekarang dia sedang melakukan proses namanya kemarin pembelian langsung. Aslinya pengadaan langsung sih. Nilai di atas 500 dengan metode pengadaan langsung dilakukan oleh 3 orang. Dilakukan oleh panitia pengadaan. Dan itu menggunakan aplikasi di LPSE Provinsi Jawa Timur. Sepertinya bisa. Nah, nanti silakan koordinasi dengan Prof. Muklis, apakah Pak dengan nilai di atas 200 saya butuh pengadaan langsung menggunakan aplikasi di Kediri Kota LPSE itu bisa digunakan atau tidak, silakan koordinasi. Tapi saya harus baca dulu peraturan kepala daerah tentang BLUT ya, saya tidak tahu di Kediri seperti apa. Tapi pengalaman boleh seperti itu. Begitu Pak Oki, bisa dikonfirmasi. Ya, siap. Terima kasih Pak Zuri.
Ya, Oke, mungkin nanti. sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan saya WA jenengan langsung. Oke, siap. Ketulan Ya. Agung golek sate ya boleh. Oh, siap. Oke. Makasih, Pak Juri. Terima Masih kasih. Mas Oki dari Rumah Sakit. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand atau mau ada yang ditanyakan, silakan klik tombol raise hand. Atau ini dari Gamiran, silakan. Nah, silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Dengar, Pak? Ya, Pak Yudi dengar. ya, Dari dia? mana, Pak? Oke. Saya, Pak. Wah, Pak guru saya ini. Silakan Pak Yudi. Senior saya. Aja dites loh ya. Buat dites, Pak. Ini saya pernah mendengar tadi disampaikan bahwa dari pengadaan BLUD itu disebutkan bahwa di sana untuk pengadaan BLUD itu sudah terlepas dari Perpres. Nah, pernah juga saya mendengar itu dari sosialisasi LKPP terkait dengan BLUD. Di sana disampaikan oleh Pak Direktur atau Pak Deputi itu bahwa betul secara penganggaran dan lain sebagainya, kemudian dari sisi metode pengadaan itu BLUD itu sifatnya fleksibel sekali, disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh BLUD. Kemudian yang jadi problem itu adalah di sana dinyatakan juga bahwa untuk program-program kemudian seperti tadi Perpres terkait dengan penggunaan BDN TKDN itu tetap harus dijalankan oleh BLUD. Itu dinyatakan seperti itu. Nah, yang jadi problem selama ini memang ada beberapa alat kesehatan, taruhlah misalnya jarum suntik seperti itu. Jarum suntik itu sebenarnya kan yang secara TKDN sudah ada. Kemudian yang secara bukan TKDN juga ada. Cuma ada kekhawatiran dari user dalam hal ini entah itu perawat dan lain sebagainya, itu bahwa nanti takutnya ini atau pisau saya buat 10 kali sudah tidak bisa digunakan lagi, ada rasa was-was seperti itu. Sementara di sisi yang lain ada pernyataan bahwa bagaimanapun juga sefleksibel apapun BLUD dalam hal pengadaan barang jasanya tetap harus memperhatikan yang menjadi program-program pengadaan secara nasional seperti tadi adanya TKDN dan PDN. Itu terus terang itu terkadang memang yang disebutkan Pak Saifuddin Judi tadi benar, kadang itu membuat kita was-was. Di sisi yang lain kita juga harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pasien. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan, sebenarnya itu yang paling tepat seperti apa? Karena di sisi lain kita tetap diminta dalam pengadaan BLUD itu tetap juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan penggunaan dalam negeri maupun TKDN. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, tapi maksud saya gini, ini kok ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait pernyataan bahwa keluar dari Perpres, tapi ada lagi pernyataan bahwa ini juga tetap harus memperhatikan terkait dengan kebijakan PDN maupun TKDN tadi. Itu mohon pencerahannya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Penjenengan ini sudah cerah ngono ya. Oke ya. Kalau nah, saya untuk teman-teman juga Pak. Oke, mohon izin ya. Saya kalau menurut saya sih pengadaan barang jasa itu diatur di Perpres ya. Tapi kalau terkait dengan penggunaan produk dalam negeri itu sudah di atas Perpres, ada Undang-Undang Nomor 3. Jadi kita itu tetap terkena kewajiban itu. Saya tidak menolak. Dan itu saya konsisten bahwasanya karena ada undang-undangnya, ada PP-nya, dan di Perpres juga disebutkan penggunaan produk dalam negeri itu walaupun BLUD itu di luar Perpres, tapi masih terjaring di undang-undangnya. Dari Perpres tentang PBC, oke lah, tidak perlu diperhatikan misalkan karena kita sudah dikecualikan. Tapi begitu kita keluar dari Perpres, kita itu masih masuk dalam ruang lingkup besar undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 3 2014
kemudian ada PP-nya terkait dengan pemberdayaan industri, itu kita masih terkena. Oke, ya, jadi satu hal ini saya sepakat. Tapi kemudian ketika kita mengimplementasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kita juga harus memperhatikan klausul dasar bahwasanya nyawa itu menjadi faktor utama. Safety itu adalah faktor utama. Taruhlah pengadaan barang jasa itu prinsipnya adalah efektif, efisien. Tapi kalau sudah nyawa, kita melupakan efektif, efisien. Yang penting nyawa itu harus terselamatkan dulu. Filosofi ini sama dengan darurat. Keadaan darurat. Pengadaan barang jasa itu harus melalui perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, dan seterusnya. Tapi kalau namanya darurat, semua prosedur itu kita tabrak. PPK silakan menunjuk penyedia yang berkenan, yang mau, yang mampu untuk langsung melaksanakan. Belum ada kontrak dan sebagainya. Ini kondisi banjir, jangan mikir kontrak. Kalau siapa yang mau, silakan segera banjir diatasi. Baru nanti kita hitung bersama, kontraknya mengikuti dan seterusnya. Tapi memang Pak Yudi, kita butuh keberanian. Ya. Tapi berani tanpa aturan ya konyol. Sehingga di mana-mana saya sampaikan, ayo diatur. Bahwasanya rumah sakit itu yang pertama adalah pasien safety. Apapun pekerjaan kita, itu harus dikalahkan oleh keselamatan pasien. Itu yang utama. Dan itu harus kita genggam. Termasuk apakah penggunaan produk dalam negeri itu wajib-wajib. Tapi kalau disandingkan, pasien safety dengan produk dalam negeri sama-sama wajib, tapi prioritas mana? Pasti memilih nyawa daripada produk dalam negeri. Nah, jadi di dalam Perpres itu prinsip efektif efisien itu kalah dengan TKDN. Buktinya apa? Buktinya tadi dengan preferensi harga kita membeli yang lebih mahal. Itu sudah berlawanan dengan prinsip efisien karena kita membeli yang lebih mahal. Dan kalau enggak kita beli yang mahal, kita malah salah karena preferensi harga wajib. Nah, ini dua hal yang bertentangan, tetapi prioritasnya adalah lebih dahuluan preferensi harga daripada prinsip-prinsip pengadaan. Sama dengan rumah sakit, ya, di mana-mana kita tahu rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien. Nah, kalau sudah tidak boleh menolak pasien, pasiennya nggak punya duit, tidak ada alasan. Makanya ketika dikaitkan dengan produk dalam negeri adalah, saya selalu sampaikan ke teman-teman, produk dalam negeri itu wajib dalam hal terdapat yang memenuhi kebutuhan. Silakan sekarang buat garis yang tegas, kebutuhannya itu apa yang terukur dan bisa diaudit. Pak, kebutuhan saya adalah jarum. Di mana jarum itu misalkan berdasarkan survei kepuasan pasien, pasien itu meminta merek A. Itu boleh enggak? Boleh. Asalkan diatur berdasarkan aturan kita, peraturan kepala daerah atau peraturan direktur. Di mana boleh menyebutkan merek di dalam alat kesehatan apabila berdasarkan kebutuhan pasien itu memang dibutuhkan. Buktinya apa? Kita melakukan survei. Misalkan begitu. Atau merek itu direkomendasikan oleh ahlinya. Di ruang OK ahlinya adalah spesialis bedah. Spesialis bedahnya apa? Saya butuh merek ini. Bukan ingin ya, butuh. Nanti kita uji Pak kebutuhannya itu. Dalam rapat bersama Dewan Direksi, nah bersama PPK dengan user, kita nilai apakah itu memang kebutuhan atau sekedar keinginan. Nah, kalau memang kebutuhan agar mempertahankan rumah sakit Gambiran itu dipercaya oleh masyarakat, jarumnya jangan jarum sembarangan. Nanti bengkok, nanti sakit, nanti ini dan sebagainya. Sehingga kepercayaan masyarakat kan nilainya luar biasa kalau dinilai uang. Nah, itu yang menjadi dasar kita buat berita acaranya, kita payungi dengan aturan hukumnya bahwasanya berdasarkan analisa kebutuhan user, maka dimungkinkan menyebutkan merek. Sebut merek aja Pak, walaupun mereknya nanti bertentangan dengan aturan tentang penggunaan produk dalam negeri. Jadi kalau diaudit, nanti kita bisa menjawab, kita sampaikan mulai dasar filosofinya, tujuannya, ini salah rapat, mengapa kita menetapkan memilih merek. Tolong jangan
ditimpakan di pundaknya PPK saja. Sehingga nanti kalau diaudit yang menjawab harus PPK, ya enggak dong. Di situ ada rapat yang disetujui oleh direksi bahwasanya berdasarkan tujuan rumah sakit maka dibutuhkan alat dengan merek ini yang dengan dalam tanda petik terpaksa itu tidak menggunakan produk dalam negeri. Saya yakin Pak Yudi sangat paham, tinggal bahasa kita saja dan keberanian kita untuk memformulasikan agar sesuatu yang tidak populer ini, sesuatu yang bertentangan dengan arah angin ini bisa kita pertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan berdasarkan logika yang bisa diuji. Monggo Pak ditambahi, saya tidak punya bahasa yang lain. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rata-rata begitu Pak. Jadi saya minta usernya, dokter spesialisnya atau siapapun, ayo duduk bersama, kita membuat berita acara, disaksikan oleh direktur, para dewan direksi, di mana direksi itu menyetujui, Pak, rumah sakit ini kalau nggak pakai merek ini, nanti pasien itu akan hilang kepercayaannya. Wah, percuma nang Gambira, alat elek-elek, nang kono kabeh, disileti gak mempan-mempan. Nah, itu kan luar biasa dampaknya. Nah, jadi itu yang harus diyakinkan dan para direksi lah yang harus ikut bertanggung jawab. Sehingga harus memilih merek yang memang sudah teruji. Baik dari sesi populasi, itu loh Pak, rumah sakit sekitar juga menggunakan itu semua. Bahkan ada yang menggunakan merek ini ternyata pasiennya tidak puas, ada komplain dan sebagainya. Itu data yang luar biasa kalau berhasil kita kumpulkan. Terima kasih Pak Yudi, mohon maaf. Terima kasih Pak Saifuddin Zuhri. Sudah tercerahkan. Cukup. Mas Yudi. Oh, yang kemarin. Jadi tambahan mungkin Pak. Oke. Tambahan. Silakan Pak. Yang ini Pak, terkait dengan kalau di Permendagri itu kan bahwa yang diperbolehkan untuk BLUD itu kan terbatas kayak dana hibah, kemudian dari dana lain yang diperoleh dengan sah, dana BLUD sendiri, tanpa menyebut dana dari APBD. Nah, padahal di Perpres yang terbaru, di Perpres 12 tahun 2021 pun sudah dibunyikan di sana bahwa semua pengadaan itu termasuk pengadaan yang dikecualikan. Apakah bisa misalnya sekalipun dana yang dipakai itu adalah APBD, tapi karena sudah masuk ke dalam BLUD, sebagai pendapat dianggap saja sebagai pendataan BLUD, itu juga kita anggap sebagai pengadaan yang dikecualikan. Karena pengadaan dalam BLUD sendiri sudah dikecualikan. Itu apakah seumpama itu kita masukkan klausul tersebut di dalam peraturan perda kita, misalnya kita mengadakan perubahan atas perwal yang sudah kita punya, yang memasukkan salah satu item yang nanti mendasari peraturan pengadaan BLUD ini adalah meskipun bersumber dari dana APBD, tetap bisa kita lakukan dengan pengadaan yang dikecualikan tadi. Apakah seperti ini juga diperbolehkan, Pak? Soalnya kalau di kementerian, saya tahu yang ada di rumah sakit yang di misalnya Kementerian Kesehatan seperti itu ya APBN ya sudah semuanya dikecualikan. Nah, ini ada semacam kebimbangan ya. Kayak di Permendagri itu kan terbitnya di 2018, sementara Perpresnya itu terbitnya kan di 2021 yang acuan bahwa ini betul-betul dikecualikan. Nah, ini mungkin bisa diberikan pencerahan juga. Apakah boleh kalau misalnya meskipun ini APBD tak pakai BLUD karena semua yang ke BLUD itu sudah dikecualikan sama seperti yang APBN itu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mohon maaf di tempat saya agak putus-putus ya, jadi suara penjaringan tadi agak putus-putus. Terima kasih. Di pasal 61 Perpres 12 tahun 2021, Perpres yang paling akhir perubahannya sampai saat ini, itu memang biasanya adalah dikecualikan.
dari ketentuan dalam peraturan presiden ini adalah pengadaan BLUD. Jadi bahasa besarnya ya kita memang nggak perlu perhatikan lagi ketentuan Perpres. Tetapi kita melihat di pasal 61 ayat 3-nya, ya, karena kita membaca aturan itu menurut saya satu kesatuan. Di sana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan LKPP. Artinya begitu kita bebas, sore bebas, sebebas-bebasnya, masih ada gandolan lagi. Bukan bebas begitu, baca ayat 3-nya. Berarti ada aturan LKPP yang harus kita perhatikan. Dan ini juga diperintah oleh Pak Jokowi. Jadi setelah Pak Jokowi mengatakan, bebas Pak Yudi. Oh, makasih Pak Jokowi. Perhatikan dulu LKPP. Oh, siap. Nah, berarti di sini kita harus melihat peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 karena itu juga diperintah Presiden. Apa yang dikatakan peraturan LKPP nomor 5? Nah, di situ bunyi pengadaan di pasal 3 itu pengadaan barang jasa BLU atau BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini kaki kita sudah mulai diikat lagi nih, katanya tadi bebas. Oh, ternyata tidak sebebas-bebasnya. Bebas masih ada koridor batasannya. Nah, yaitu yang anggarannya sebagian atau seluruhnya dari APBN APBD balik lagi ke aturan Pak Jokowi. Nah, itu di pasal 3 ayat 1. Kemudian yang kedua, ayat 2. Dalam hal terdapat kajian internal yang sesuai peraturan perundang-undangan, pengadaan barang jasa BLU atau BLUD dapat menggunakan peraturan pimpinan. Nah, jadi ada kajian dan itu berdasarkan peraturan perundangan. Contohnya apa? Di BLU itu muncul peraturan Menteri Keuangan, di mana oleh Menteri Keuangan BLU itu dinyatakan APBN murni boleh diatur oleh pimpinan BLU. Nah, itu kan cantolan hukumnya ada. Kita tinggal mengkaji saja, oke. Tapi BLUD ini cantolan hukumnya Permendagri ya. Permendagri 79 itu tentang BLUD. Nah, ini berarti kita mengacunya ke ketentuan peraturan yang berlaku untuk BLUD ya Permendagri itu. Di mana Permendagri mengatakan aturan lebih lanjut tentang itu diatur oleh kepala daerah, bukan oleh pimpinan BLUD lagi. Nah, jadi kalau menurut Presiden, menurut LKPP boleh diatur oleh Direktur Rumah Sakit, silahkan. Kalau kita tidak membaca Permendagri. Tapi kalau membaca Permendagri dan itu juga sah karena di peraturan LKPP kan berdasarkan ketentuan perundangan. Nah, itu juga boleh. Ya, artinya menggunakan pimpinan peraturan kepala daerah juga boleh. Tetapi di Permendagri juga diatur bahwasanya kalau tidak berasal dari pendapatan murni, artinya dari APBD atau APBN, itu harus kembali lagi ke Perpres. Ya sudah, buat BLUD menurut saya tidak ada lagi acuan hukum yang bisa membuat kita boleh bebas mengatur sendiri. Walaupun Pak Presiden di ayat 1-nya itu seolah-olah bebas karena kita dikecualikan. Cuman di ayat 3-nya kita diminta untuk, ayo perhatian lagi, ayat 3-nya pengadaan barang jasa diatur loh dengan peraturan LKPP. Diatur dengan ketentuan perundangan lainnya. Di mana ini? Ketentuan lebih lanjut di pasal 61 itu mengenai pengecualian diatur dengan peraturan LKPP. Termasuk oleh LKPP kita itu diperintah untuk mengisi sirup, mencantumkan data kontrak di LPSE. Ya kalau namanya bebas mestinya ya sebebas-bebasnya. Tapi mohon maaf, ternyata LKPP mengatur tahapannya harus ada tahapan perencanaan, persiapan pemilihan, persiapan pengadaan dan seterusnya. Nah, itu Pak Yudi kalau menurut saya di BLUD itu akhirnya untuk anggaran APBD APBN ya mau tidak mau terpaksa balik lagi ke aturannya Pak Jokowi. Monggo gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Syuhri. Oke, mohon maaf. Oke.
Pak Muklis, pertanyaan yang tertulis kayaknya ada beberapa. Oke, ini waktu juga tinggal 10 menit ini, Bang. Oke, Tak siap. terasa nih ya, 2 jam nih. Kita bacakan yang di pertanyaan ya, sambil menunggu teman-teman kalau mau raise hand, kita kasih kesempatan. Dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, izin bertanya, misal item BMHP tidak ada TKDN bagaimana, sedangkan kebutuhan barang tinggi, reagen untuk laboratorium semuanya tidak ada TKDN. Monggo Bang Zuri. Ya, kembali lagi Bu ya. Jadi wajib itu bukan berarti wajib semuanya wajib. Kalau kita seperti puasa ini kan memang wajib. Tetapi syarat ketentuan berlaku. Puasa itu hanya berlaku untuk orang yang sudah balik, misalkan begitu. Kalau bepergian atau sakit ya menjadi tidak wajib. Ya, jadi bukan wajib itu terus membabi buta wajib, tidak. Termasuk di penggunaan produk dalam negeri itu tadi sudah disampaikan syarat ketentuan berlaku. Apabila produk yang kita butuhkan, sekali lagi yang kita butuhkan ya, kalau kita butuhkan itu tidak ada ya berarti jangan dipaksa-paksakan. Apabila pengadaan yang kita butuhkan itu memang terdapat barang di pasaran itu TKDN plus BMP 40, itu menjadi wajib. Kalau TKDN hanya 25, BMP-nya 0, ya tidak menjadi wajib. Kita sih santai-santai saja. Nah, walaupun level berikutnya nanti harus diutamakan, harus diberdayakan, itu masalah lain ya. Saya hanya bicara tentang wajib dan tidak wajib. Ya. Kalau masalah sunnah muakkad dan sebagainya itu lain ya, itu tetap tidak wajib. Jadi silahkan membeli produk sesuai dengan kebutuhan apabila diyakini tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan itu berasal dari dalam negeri. Silahkan boleh saja. Tapi ingat, ketika menyusun spek, pastikan tidak terdapat produk dalam negeri. Nah, itu. Jadi kalau ditanya, diaudit, kita sudah menjawab. Mengapa kok tidak beli dalam negeri, Bu? Kenapa ya? Saya lupa, tidak tahu. Nah, sampaikan. Saya sudah searching di websitenya tkdn.kemenperin.go.id. Ternyata ngalor ngidul, tidak ada itu. Ya sudah, saya yakin barang yang saya butuhkan tidak ada. Ibaratnya saya butuh sapu. Ternyata tidak ada sapu yang ber-TKDN. Oh, ada alat pel, Pak. Saya ganti menjadi membeli alat pel. Ya tidak harus begitu, karena alat pel ada TKDN-nya. Tidak harus begitu. Sepeda motor trail tadi, kebutuhannya trail, ya jangan beli bebek. Kalau yang TKDN adanya cuma bebek, Pak. Ya janganlah. Jadi berdasarkan identifikasi kebutuhan. Begitu Ibu. Oke, makasih. Dari Dinkes Kota Kediri ya. Oke, siap. Clear ya, saya kira. Dari PKM Sukorame nih, Bang Zuri, mohon diulang untuk pengadaan obat. Maaf, misal dari Dinkes dropping belum tersedia, sehingga terjadi kekosongan, apakah pengadaan obat harus lewat e-katalog, ataukah bisa membeli di apotek karena jumlah yang diperlukan sedikit? Oke. Terima kasih ya. Jadi ini sudah masuk ke materi tadi. Sudah ada kata-kata kekosongan. Nah, itu sudah kata kunci. Jumlahnya sedikit. Artinya dari sisi perencanaan, Bapak Ibu sekalian itu tidak merencanakan sejak awal untuk membeli lewat apotek kan. Nah, membelinya perencanaannya lewat BBM. Cuman karena terjadi keterlambatan, entah karena apapun, sementara pelayanan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh ditunda, silahkan membeli ke apotek. Nah, klausulnya nanti disebutkan saja biar tidak kita lupa, karena terjadi kekosongan stok. Saya membeli dalam jumlah terbatas, misalkan hanya untuk kebutuhan 2 minggu, hanya untuk kebutuhan 3 minggu, bukan untuk selanjutnya sampai dengan akhir tahun. Silahkan, ya tadi di materi kita jelas itu diperkenankan membeli dalam konteks karena terjadi kekosongan atau karena terjadi kelangkaan. Nah, tadi sudah jelas. Di pasal 17 Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Silakan Prof. Berikutnya. Oke, sip, clear ya. Ini dari RSUD Gambiran, mungkin kalau sekalian Mas Budi ya, tapi banyak juga nih. Ketika pengadaan secara manual karena terkendala di e-purchasing, apakah boleh pengadaan obat tidak kepada industri farmasi dan harga yang tercantum ini ya tadi.
Apa saja yang dipenuhi untuk pengadaan manual tersebut, misal survei, negosiasi, dari RSUD Oke. Gambiran. Jadi terima kasih ya teman-teman. Ini sudah saya apresiasi. Yang pertama sebenarnya sudah berupaya untuk menggunakan metode forecasting. Oke ya. Dan ini kan dalam hal ya tidak terdapat di apakah boleh pengadaan obat tidak tersedia di farmasi dengan harga yang tercantum. Apakah boleh pengadaan obat tidak pada industri farmasi dan harga yang tercantum? Misalkan hanya disediakan oleh IKA dengan harga sudah penyedia reguler juga ya. Oke. Jadi begini, ya yang pertama kita tetap harus melalui e-katalog dengan pengadaan e-forecasting. Tapi kalau memang belum ada di sana, ya aturan yang pertama dengan berpacu kepada e-katalog. Tapi kalau di e-katalog tidak ada apa yang digunakan sebagai acuan, ya harga pasar dong. Ya. Jadi silahkan nanti tetap ketika pengadaan itu dieksekusi, silahkan disebutkan barang ini tidak tersedia di e-katalog per tanggal berapa. Jadi nanti kalau diaudit sewaktu-waktu kita masih jelas ya, sudah menjelaskan. Nah, kemudian karena tidak ada di e-katalog sebagai acuan harga, maka ya silahkan harga itu diserahkan kepada pasar. Tidak masalah. Apa saja yang harus dipenuhi untuk pengadaan manual tersebut, misalkan survei, negosiasi, sama ya. Kalau misalkan pengadaan langsung, ya penyusunan HPS itu kan PPK harus melakukan survei. Ya, dasar penetapan HPS itu dari mana saja datanya itu sudah jelas. Kalau PP minimal sebelum mengundang penyedia harus mencari informasi terkait dengan barang tersebut minimal dari 2 sumber. Nah, itu PP-nya. Jadi PPK survei untuk menetapkan HPS, PP melakukan survei atau pencarian informasi minimal dari 2 sumber untuk sebelum memilih atau mengundang penyedia. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir cukup jelas dari RSUD Gambiran. Siap, Ya, Prof? Oke, lanjut. Ini masih ada 2 pertanyaan nih. Bila kemarin sudah ada yang terlanjur pengadaan barang hanya produk dalam negeri saja, tapi belum ada TKDN-nya, bagaimana Pak? Karena kami juga masih baru proses penerapan pengadaan ber-TKDN dan BMP 40%. Jadi ya, kayaknya sudah terjawab ya, Bang ya. Oke. Jadi ini mungkin pengertiannya mereka sebenarnya nggak tahu sih. Ya, baru tahu, baru sadar. Ya kalau hukum itu sudah diundangkan, itu tidak ada istilah tidak tahu ya. Masalahnya begitu. Ya mudah-mudahan enggak jadi masalah aja. Tapi saya harapkan yang penting kita sudah beli. Tapi gini ya, kalau memang nanti ada TKDN BMP 40, membeli barang yang kurang dari 25 itu juga tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau ada TKDN BMP 40 atau lebih, yang wajib kita beli adalah barang yang TKDN-nya 25 atau lebih. Itu saja. Bu Lina dari Puskesmas Pesantren. Oke ya. Ini pertanyaannya itu tadi PDN tapi belum ada TKDN. Nah, belum ada TKDN ini dilihatnya di mana nih, Bang? Dipastikan nih, Bang ya? Dipastikan dulu TKDN. ya. Kalau PDN itu kan pengertiannya barang jasa yang diproduksi dibuat di Indonesia. Apapun pokoknya dibuat di Indonesia itu PDN. Tapi kalau belum punya sertifikat TKDN ya TKDN-nya masih nol. Oke. Oke. Satu pertanyaan, mau izin bertanya Pak, untuk kebijakan pengadaan BLUT yang menetapkan siapa? Apakah KPA? Oke. Kebijakan. Kebijakan itu apa ya? Karena begini, kalau di Perpres itu kebijakan pengadaan barang jasa itu kan cara untuk mencapai tujuan itu kebijakan. Kalau di Permendagri muncul ya, Permendagri itu kepala daerah menetapkan kebijakan BLUT. Nah, dan pengelola BLUT adalah melaksanakan kebijakan itu sebagai pelaksana teknis. Nah, itu pengelola BLUT mulai dari direktur sampai ke bawah itu semua adalah pelaksana. Jadi kalau di dalam BLUT yang menetapkan kebijakan itu adalah kepala daerah.
Tapi kalau kebijakan pengadaan blood, nah terserah kepala daerah bisa didelegasikan kepada rumah sakit. Misalkan begini, Jawa Timur itu punya peraturan gubernur tentang blood, tetapi bloodnya Jawa Timur itu banyak, mulai dari rumah sakit, pengelolaan sampah, sekolah, itu juga blood. Jadi kebijakan masing-masing bisa jadi tidak sama. Nah, dalam konteks ini gubernur boleh dong mendelegasikan kebijakan pengadaan barang jasa ditetapkan oleh pimpinan blood sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Itu juga boleh. Ya. Kalau tidak begitu nanti direktur rumah sakit tidak punya kewenangan untuk menetapkan kalau tidak diberi pendelegasian. Jadi karena kewenangan itu ada di kepala daerah. Terima kasih Puskesmas Ngelotih. Ya, makasih Bang Zuri. Ini pas nih Bang, jam 11. Atau mungkin kasih kesempatan deh, satu yang raise hand. Oke, Silakan Bapak masih Ibu, mungkin kalau ada unek-unek ya kan. Tapi bukan di chat ya. Silakan kalau mau ada satu saja yang raise hand untuk kesempatan hari ini. Atau mungkin cukup Bapak Ibu ya. untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nggak terasa sudah mau azan nih Bang. Nah ini masih diketik aja ini, gitu. Dikasih kesempatan lah bergabung ya dari RSUD RSUD Gambiran ya, RSUD Gambiran. Silakan dari RSUD Gambiran diklik di unmute. Kalau ketik nggak dijawab nih ya, saya bilangnya kan ini penambahan waktu masalahnya. Harus ngomong ini, namanya ngaji kok. Kayak tanya, silakan dari RSUD Gambiran disampaikan langsung, Bapak atau Ibu. Silakan Pak. Atau sudah cukup kegiatan kita pada siang hari ini? Oke. Ini malu-malu ini. Silakan Bapak Ibu untuk diklik. Nggak bisa ya, kayaknya. Jawab aja Bang Zuri ya. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana untuk obat dengan distributor tunggal tidak masuk katalog, misal obat-obatan apa Fresenius ya, tadi hanya didistribusikan oleh APL. Pertanyaan terakhir, Bang Zuri, silakan. Yap. Jadi memang kalau kita itu katalog itu sebenarnya bukan wajib ya, tapi prioritas ya, di dalam Perpres. Tetapi di dalam Permenkes tadi kan jelas untuk obat itu diatur dengan Permenkes, akhirnya kita mau tidak mau ya harus menggunakan e-katalog. Tapi tetap dalam konteks kalau itu ada. Nah, kalau memang tidak ada di e-katalog, ya jangan terus kemudian tidak melakukan pelayanan, kan salah. Nah, jadi kalau memang tidak ada di e-katalog, ya silahkan membeli di luar katalog dengan metode pemilihan lainnya. Monggo, kalau blood, teman-teman Gambiran, setelah katalog misalkan prioritas tidak bisa, metode yang kedua apa? Nah, silakan itu dibaca peraturan perwalinya, saya juga belum tahu. Nah, itu dilalui saja. Silakan. Jadi dalam konteks memang kebutuhan pelayanan, dan ini harus kita berikan ruang seluas-luasnya agar pelayanan ini senantiasa terjadi dan pelayanan ini menjadi terbaik. Jadi silakan menggunakan metode yang lainnya, sah dan boleh. Begitu Pak Muklis. Baik, makasih Bang Zuri, luar biasa. Kasih plus Bapak Ibu semuanya untuk Bang Zuri nih. Mungkin cukup Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini, luar biasa. Materinya benar-benar daging semua ini tadi kan. Pembahasannya luas gitu kan. Baik bagaimana tidak purchasing ya kan, menyikapi PKDN, PDN. Nah, mudah-mudahan Bang Zuri, terima kasih selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan nanti kita dari Kediri bisa langsung bertemu lah. Mudah-mudahan nanti kita agendakan kegiatan yang secara langsung gitu kan. Baik Bapak Ibu, mengingatkan silakan besok di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 11 terkait dengan pemaketan dan konsolidasi pengadaan oleh Mas Christian Gamas dari Kutai Barat. Kemudian hari Kamis terkait dengan swaklola nanti disampaikan Mas Yudisan, Kabag Umum Rumah Sakit Gambiran. Mungkin demikian Bang Zuri, closing statement lah, gitu kan? Bagaimana ini? Ya. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih ya. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi karena blood itu memang
yang pertama sudah dikecualikan dari Perpres, tetapi seringkali auditor penanya itu gayanya gaya Perpres. Nah, jadi kita jangan kejebak untuk terbawa ke sana. Jadi harus kita tegaskan dulu posisi kita. Posisi saya tidak sama dengan yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, saya adalah blood dan itu pengecualian. Tolong pertanyaannya juga mengikuti ini. Nah, dengan begitu kita akan selesai, tamat. Bisa menjawab. Kalau tidak, ya kita akan terbawa terus kesulitan-kesulitan dari pertanyaan itu. Nah, mengapa tidak bersaing dan seterusnya. Maka dari itu, pengadaan barang jasa itu harus kita awali dengan memahami aturannya. Baru nanti insya Allah bisa kita laksanakan dengan smooth. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo, ini awal silaturahim. Saya siap untuk diajak diskusi WA dan sebagainya, secara langsung maupun lewat Pak Muflis juga boleh. Itu aja, saya akhiri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, kasih puas buat Bang Zuri, dan terima kasih, dan mungkin cukup Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini, dan saya dari bagian pengadaan barang jasa mengakhiri untuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika selama kegiatan tadi mungkin ada gangguan. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.